Langit senja di tepi dermaga selalu memiliki warna yang khas, campuran jingga keemasan dengan semburat ungu, memantul di atas permukaan air yang bergelombang pelan. Angin laut membawa aroma asin yang bercampur dengan bau minyak goreng dan bumbu rempah dari sebuah warung kecil di ujung dermaga. Warung itu, Warung Pak Saman, sudah berdiri lebih dari 2 dekade dan dikenal sebagai tempat terbaik untuk menikmati ikan goreng yang gurih dan renyah. Danar, pemuda berusia 20-an dengan tubuh kurus dan rambut sedikit kusut, sedang sibuk membersihkan meja. Ia sudah bekerja di warung itu selama hampir 3 bulan, tetapi masih sulit memahami banyak kebiasaan aneh majikannya. Pak Saman, pria berusia 60-an, dengan mata tajam dan kulit yang terbakar matahari, selalu bersikap tenang dan berbicara secukupnya. Namun, ada sesuatu yang selalu membuat Danar bertanya-tanya. Pak Saman tidak pernah memilih ikan sembarangan. Setiap pagi, ia pergi sendiri ke pelelangan, meneliti ikan-ikan dengan cermat sebelum akhirnya memilih hanya beberapa ekor. Danar pernah melihatnya mengamati sisik ikan dengan saksama, seolah membaca sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Setelah ikan dibeli, Pak Saman akan mengambil sisik-sisiknya dengan sangat hati-hati, mencucinya, lalu menyimpannya dalam sebuah toples kaca di dapur. "Pak, buat apa nyimpen sisik ikan?" Suatu kali Danar pernah bertanya. Pak Saman hanya menatapnya sebentar sebelum tersenyum tipis. "Warisan orang tua, Nak. Biar warung ini tetap ramai." Jawaban itu tidak masuk akal, namun Danar memilih diam. Di warung ini, selain dirinya dan Pak Saman, ada seorang wanita bernama Bu Sarti yang bertugas sebagai juru masak. Perempuan paruh baya itu murah senyum dan selalu bekerja dengan cekatan. Tetapi tangannya sering gemetar setiap kali mengambil ikan dari dapur. Ia jarang menatap mata Pak Saman secara langsung dan selalu tampak gelisah saat jam malam tiba. "Danar, tutup warungnya." "Ya, udah hampir jam 9," kata Bu Sarti sambil meletakkan celemeknya. Danar mengangguk dan mulai merapikan kursi serta meja. Seorang pelanggan terakhir baru saja pergi, menyisakan aroma sambal dan minyak goreng yang masih menggantung di udara. Dari dapur, Pak Saman terdengar sedang bergumam pelan. Ia berbicara, tetapi tidak ada orang lain di sana. Danar menajamkan telinga, mencoba menangkap kata-kata yang diucapkan oleh majikannya. Suara itu terdengar seperti doa, atau mungkin permohonan. Ketika ia melongok sedikit ke dalam, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Di atas meja dapur, seekor ikan masih hidup meski sisiknya telah dicabuti. Matanya yang bening memantulkan cahaya lampu redup dan mulutnya bergerak-gerak seolah berusaha mengeluarkan suara. Pak Saman berdiri di dekatnya, membisikkan sesuatu yang nyaris tak terdengar. Danar mundur perlahan, menahan napas. Ada sesuatu yang salah di warung ini. Sesuatu yang lebih dari sekadar rahasia kuliner. Dan malam ini, ia baru saja mengintip ke dalamnya. Danar menelan ludah. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Dari celah pintu dapur, ia masih bisa melihat Pak Saman berdiri di depan ikan yang masih bergerak. Lelaki tua itu berbisik dengan suara rendah. Nadanya lembut seperti seseorang yang sedang menenangkan anak kecil. Ikan di atas meja menggelepar pelan, tetapi tidak seperti ikan yang sedang sekarat. Gerakannya lambat, seolah-olah masih memiliki kesadaran. Matanya yang kecil berkilat di bawah cahaya lampu minyak. Danar segera menarik tubuhnya menjauh dari celah pintu. Ia menahan napas, takut kalau-kalau Pak Saman menyadari kehadirannya. Jantungnya masih berdegup keras dan keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. "Aku cuman lelah. Mungkin aku cuman salah lihat." Batinnya berusaha menenangkan diri. Tapi suara bisikan itu, suara Pak Saman yang berbicara pada ikan yang nyaris mati, itu nyata. Danar bergegas kembali ke area depan warung, mengambil ember berisi air sabun dan mulai menyikat lantai kayu warung. Tangannya bergerak cepat,
lebih karena ingin mengalihkan pikirannya daripada karena ingin menyelesaikan pekerjaannya. Tak lama, Bu Sarti muncul dari dapur. Wajahnya sedikit pucat, dan matanya menghindari tatapan Danar. "Udah mau pulang, Bu?" tanya Danar, mencoba bersikap biasa saja. Bu Sarti mengangguk pelan, lalu melirik sekilas ke arah dapur sebelum berkata lirih, "Kamu jangan banyak tanya ya, Nar." Danar terdiam. Warung ini udah lama berdiri. Orang-orang datang, makan, lalu pulang. Kamu cukup kerja, dapat gaji, dan jangan ikut campur urusan Pak Saman. Lanjut Bu Sarti dengan suara pelan, hampir seperti sebuah peringatan. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Danar merinding. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tapi sebelum ia sempat membuka mulut, Pak Saman keluar dari dapur dengan wajah tenang seperti biasa. Ia menutup celemeknya, lalu menatap Danar dengan tatapan yang sulit dibaca. "Nar, sebelum pulang, tolong tutup semua jendela dan pintu rapat-rapat," kata Pak Saman. Danar hanya bisa mengangguk. Bu Sarti buru-buru mengambil tasnya dan melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Malam semakin larut. Setelah memastikan semua jendela dan pintu tertutup, Danar mematikan lampu di bagian warung, menyisakan cahaya temaram dari lampu minyak di dapur. Namun, sebelum ia benar-benar pergi, ia mendengar sesuatu dari belakang. Suara berisik, seperti sesuatu yang menggesek-gesek lantai kayu. Danar menoleh. Dapur sudah kosong, tapi ada sesuatu yang bergerak di sana. Ia menajamkan mata, dan saat itu juga ia melihatnya. Di lantai, tak jauh dari meja tempat Pak Saman tadi berbisik, ada bayangan ikan yang perlahan-lahan merayap, seolah masih bernyawa. Danar membeku, napasnya tercekat. Sial, apa yang sebenarnya terjadi di warung ini? Danar berdiri mematung, matanya terpaku pada lantai dapur. Bayangan ikan itu bergerak perlahan, seolah-olah sedang merayap dengan sendirinya. Tapi itu tidak masuk akal. Itu hanya bayangan, bukan? Ia menahan napas, menunggu beberapa detik, berharap matanya hanya kelelahan dan bermain trik padanya. Namun, bayangan itu tetap bergerak. Tidak seperti siluet benda biasa yang seharusnya diam mengikuti sumber cahayanya. Danar bergidik. Jari-jarinya mengepal di sisi tubuhnya, keringat dingin mulai mengalir di tengkuknya. Lalu tiba-tiba, "Ngapain kamu masih di sini, Nar?" Suara Pak Saman memecah keheningan. Danar tersentak, jantungnya seakan hampir meloncat keluar dari dadanya. Ia buru-buru menoleh dan melihat Pak Saman berdiri di ambang pintu dapur, menatapnya dengan ekspresi datar. "Oh Pak, saya cuma mau pastiin semua udah beres sebelum pulang," kata Danar tergagap, mencoba mengendalikan suaranya. Pak Saman tidak langsung menjawab. Matanya yang tajam menelisik wajah Danar, seolah sedang menilai apakah pemuda itu berkata jujur atau tidak. Lalu, perlahan, ia mengangguk. "Bagus, hati-hati di jalan." Danar mengangguk cepat, bergegas mengambil tasnya dan keluar dari warung. Saat ia melangkah melewati Pak Saman, ia bisa mencium aroma garam laut dan minyak goreng yang melekat pada pakaian lelaki tua itu. Begitu tiba di luar, ia menarik napas panjang. Udara malam di tepi dermaga terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berembus kencang, membawa suara riak ombak yang memecah keheningan. Danar berjalan cepat menyusuri jalan setapak yang gelap, tetapi pikirannya masih tertinggal di warung. Tentang ikan itu. Tentang bayangannya yang bergerak sendiri, tentang Pak Saman yang seolah menyembunyikan sesuatu di balik sikap tenangnya. Ia menggigit bibirnya, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua yang ia lihat hanyalah ilusi. Mungkin ia terlalu lelah. Mungkin pencahayaan di dapur membuat bayangan ikan itu tampak bergerak. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang berbisik bahwa semua itu bukan kebetulan. Malam itu, Danar tidur dengan gelisah, dan saat ia terbangun di tengah malam, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia menyadari bahwa sesuatu telah berubah. Di telinganya, samar-samar, terdengar suara bisikan.
Bisikan yang menyerupai suara Pak Saman di dapur tadi malam. Bisikan yang berasal dari dalam mimpinya. Danar terdiam di tempat tidurnya, menatap langit-langit kamar kosnya yang remang-remang. Besok, ia harus mencari tahu lebih banyak tentang warung itu. Pagi datang dengan langit mendung. Angin laut bertiup lebih kencang dari biasanya, membawa aroma asin yang pekat hingga ke dalam kamar kos Danar. Ia duduk di tepi kasur, mencoba mengusir sisa mimpi buruk yang masih melekat di pikirannya. Bisikan itu, suara Pak Saman yang terdengar samar dalam tidurnya, masih terngiang-ngiang. Ia menatap tangannya yang sedikit gemetar. Semalam, ia hampir yakin bahwa bayangan ikan itu benar-benar bergerak. Tapi sekarang, dalam terang pagi, pikirannya mulai mencari-cari alasan. Mungkin cuma ilusi cahaya, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Tapi, kalau hanya ilusi, mengapa ia merasa gelisah? Saat tiba di warung, suasana tampak seperti biasa. Beberapa pelanggan sedang menikmati sarapan, sementara Bu Sarti sibuk di dapur, menggoreng ikan dengan cekatan. Wangi bumbu meresap ke udara, bercampur dengan suara sendok yang beradu dengan wajan. Pak Saman duduk di sudut, meracik sesuatu dalam sebuah mangkuk kecil. Tatapannya fokus, gerakannya teliti. Danar memperhatikan dari jauh, mencoba mencari sesuatu yang janggal. Ketika Pak Saman beranjak ke belakang, Danar memberanikan diri untuk melihat isi mangkuk itu. Matanya membelalak. Di dalamnya ada serpihan sisik ikan yang dicampur dengan cairan berwarna kehijauan. Benda itu tampak berkilauan di bawah cahaya. Danar mundur selangkah, perasaan tidak enak kembali menyelimutinya. "Nar, kenapa bengong?" Danar tersentak. Bu Sarti berdiri di dekatnya, mengusap tangan yang sedikit berminyak dengan celemeknya. "Bu, itu apa?" Danar menunjuk mangkuk di atas meja. Bu Sarti mengikuti arah pandangnya. Seketika wajahnya berubah pucat. "Kamu nggak lihat apa-apa, Nar," katanya pelan, suaranya hampir berbisik. "Tapi Bu, itu..." "Jangan banyak tanya," potong Bu Sarti cepat. Matanya melirik ke arah belakang, memastikan Pak Saman belum kembali. Danar menggigit bibirnya. Semakin ia bertanya, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di warung ini. "Bu, saya cuma mau tahu, kenapa Pak Saman selalu pilih ikan tertentu? Kenapa sisiknya disimpan?" Bu Sarti menatapnya lama, lalu menghela napas berat. Ia mendekatkan wajahnya ke Danar dan berbisik, "Kalau kamu dengar suara dari laut tengah malam nanti, jangan keluar dari rumahmu." Danar merinding. Sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, Pak Saman kembali ke dapur. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya sempat melirik sekilas ke arah Danar dan Bu Sarti. Danar segera mengambil kain lap dan berpura-pura sibuk membersihkan meja. Tapi dalam hati, pertanyaannya semakin banyak. Suara dari laut, apa maksud Bu Sarti? Dan yang lebih penting, apa hubungannya dengan ikan-ikan yang dimasak di warung ini? Malam datang dengan udara yang lebih dingin dari biasanya. Langit tetap mendung, seolah menyimpan sesuatu di balik kegelapan. Danar duduk di kasur sempitnya, memandangi jendela yang sedikit terbuka. Kata-kata Bu Sarti terus berputar di kepalanya. "Kalau kamu dengar suara dari laut tengah malam nanti, jangan keluar dari rumahmu." Danar tidak bisa mengabaikan peringatan itu begitu saja. Ia menarik napas panjang. Perasaannya gelisah, seperti ada sesuatu yang salah. Sejak bekerja di warung Pak Saman, ia tak pernah benar-benar memperhatikan detail kecil, seperti ritual aneh yang dilakukan majikannya atau pemilihan ikan yang begitu spesifik. Tapi setelah apa yang ia lihat kemarin, semuanya terasa semakin aneh. Ia memejamkan mata, mencoba tidur lebih awal, tapi pikirannya masih berputar. Sampai akhirnya, malam semakin larut. Tepat pukul 12 malam. Awalnya semuanya hening. Lalu, suara itu datang. Pelan, sayup, seperti nyanyian. Danar membuka matanya. Ia menajamkan pendengarannya. Di luar, angin berembus kencang. Tapi di antara suara angin dan deburan ombak, ada sesuatu yang lain.
Suara itu lembut, bergema, seperti seseorang yang bersenandung dari kejauhan. Danar duduk tegak, jantungnya berdebar. Suara itu datang dari arah laut. Ia merayap ke jendela, mengintip keluar. Dari tempatnya, ia bisa melihat tepi dermaga yang diterangi lampu redup. Ombak memukul-mukul tiang kayu dengan ritme yang pelan dan teratur. Dan di sana, ia melihat sesuatu, seseorang, atau sesuatu berdiri di ujung dermaga. Siluetnya samar, hampir menyatu dengan kegelapan malam. Rambutnya panjang, tergerai, tertiup angin. Tubuhnya tampak basah, berkilauan di bawah cahaya bulan yang terhalang awan. Dan suara itu berasal dari sosok itu. Danar menahan napas. Tubuhnya kaku. Ia ingin menutup jendela. Tapi sebelum ia bisa bergerak, sosok di dermaga tiba-tiba berhenti bersenandung. Hening. Lalu perlahan, kepala sosok itu menoleh ke arahnya. Danar tersentak, langsung mundur dari jendela. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menutup jendela dengan cepat, mengunci rapat-rapat. Lalu, ia duduk di lantai, memeluk lututnya. Di luar, suara angin kembali menguasai malam. Tapi Danar tahu satu hal, apapun yang ia lihat tadi, itu bukan manusia. Danar terjaga sampai fajar menjelang. Semalaman, ia tak berani bergerak dari tempatnya. Dadanya masih sesak oleh ketakutan yang ia rasakan saat melihat sosok di dermaga. Saat matahari mulai naik, ia baru berani membuka jendela. Jalanan masih sepi, udara terasa lembab. Danar menatap ke arah dermaga yang semalam menjadi saksi ketakutannya. Tidak ada siapa-siapa di sana. Ia menggigit bibirnya. Mungkinkah semua hanya mimpi? Tapi perasaannya mengatakan bahwa apa yang ia lihat semalam benar-benar nyata. Ia harus mencari tahu lebih banyak. Saat tiba di warung, Danar mendapati Bu Sarti sedang merapikan meja. Wajahnya tampak lebih lelah dari biasanya, dengan lingkar hitam di bawah matanya. Danar ragu sejenak, lalu memberanikan diri mendekat. "Bu," suaranya sedikit bergetar. "Semalam saya dengar sesuatu dari arah laut." Bu Sarti terdiam. Tangannya yang sedang menyusun piring di atas meja berhenti sejenak. "Apa yang kamu dengar?" tanyanya tanpa menoleh. "Ada suara nyanyian." Danar menelan ludah. "Terus, saya lihat seseorang di dermaga." Bu Sarti mengangkat wajahnya. Ada sesuatu di matanya, rasa takut yang terselubung. "Kamu keluar?" tanyanya cepat. Danar menggeleng. "Enggak, Bu. Saya cuma lihat dari jendela." Bu Sarti menghela napas lega, tapi wajahnya tetap tegang. Ia menatap sekitar, memastikan tidak ada yang mendengar percakapan mereka. "Lain kali kalau dengar suara itu lagi, jangan pernah melihat keluar," katanya pelan. Danar merasakan bulu kuduknya meremang. "Bu, itu sebenarnya suara apa?" Bu Sarti menggigit bibirnya, lalu akhirnya berbisik, "Itu bukan suara manusia, Nar." Jantung Danar mencelos. "Terus, siapa?" Bu Sarti tak langsung menjawab. Ia menatap ke arah dapur, memastikan Pak Saman belum muncul. Lalu ia kembali menatap Danar dengan ekspresi penuh beban. "Ada sesuatu yang terikat dengan warung ini, Nar," katanya. "Sesuatu yang nggak bisa dijelaskan dengan akal sehat." Danar semakin bingung. Apa hubungannya dengan Pak Saman? Bu Sarti membuka mulutnya, seolah ingin menjawab. Tapi sebelum ia bisa mengatakan apapun, terdengar suara berat dari arah dapur. "Kalian ngobrolin apa?" Danar dan Bu Sarti sontak menoleh. Pak Saman berdiri di ambang pintu dapur, matanya menyipit tajam. Seketika, hawa di ruangan terasa lebih dingin. Danar bisa merasakan ada sesuatu yang lain di balik tatapan majikannya. Sesuatu yang selama ini tersembunyi. Bu Sarti menunduk, pura-pura sibuk merapikan celemeknya. "Cuma ngobrol biasa, Pak." Pak Saman tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap mereka berdua selama beberapa detik yang terasa sangat lama.
Lalu ia berdehem. "Danar, ikut saya ke belakang. Ada yang perlu dibantu." Danar menelan ludah. Ia tahu sejak tadi Pak Saman sudah mengawasinya. Dan sekarang ia tak punya pilihan selain mengikuti majikannya ke dapur. Danar mengikuti langkah Pak Saman dengan hati-hati. Udara di dapur terasa lebih lembab dari biasanya, bercampur dengan aroma anyir yang begitu pekat. Pak Saman tidak langsung berbicara. Ia berjalan menuju meja tempat ikan-ikan yang baru datang dari pasar diletakkan. Dengan gerakan tenang, ia memilih satu ekor ikan yang masih segar. Matanya masih berkilauan di bawah cahaya redup dapur. "Kamu tahu kenapa warung ini selalu ramai, Nar?" tanya Pak Saman tiba-tiba. Suaranya terdengar datar. Danar menelan ludah. "Karena ikannya selalu segar, Pak." Pak Saman menyeringai kecil, lalu mulai membersihkan sisik ikan dengan gerakan perlahan. "Bukan cuma itu," katanya. "Ada hal lain yang membuat tempat ini istimewa." Danar diam, menunggu kelanjutan kata-katanya. "Tahu nggak, kenapa saya cuma pakai ikan tertentu?" Pertanyaan itu membuat jantung Danar berdegup lebih kencang. Ia teringat mangkuk berisi serpihan sisik ikan yang ia lihat sebelumnya, juga suara nyanyian dari laut semalam. "Tidak semua ikan cocok untuk dimasak di sini," lanjut Pak Saman. Suaranya terdengar lebih rendah, hampir seperti berbisik. "Hanya yang terpilih yang bisa digunakan." Danar merinding. "Terpilih? Maksudnya bagaimana, Pak?" Pak Saman berhenti mengikis sisik ikan, lalu menatap Danar dalam-dalam. "Ada ikan yang membawa keberuntungan, Nar," katanya dengan senyum yang tidak menyenangkan. "Dan ada yang membawa kutukan." Jantung Danar mencelos. "Tapi, kalau begitu, dari mana Bapak tahu mana yang membawa keberuntungan?" tanyanya, suaranya hampir bergetar. Pak Saman tidak langsung menjawab. Ia mengambil wadah kecil di rak, membuka tutupnya, dan menuangkan cairan bening ke atas ikan yang sudah bersih dari sisik. Danar memperhatikan dengan seksama. Yang terjadi berikutnya membuatnya hampir melangkah mundur. Sisik-sisik halus yang tersisa di kulit ikan itu mulai bergetar. Seolah hidup, Danar menahan napas. Ia tidak mungkin salah lihat. Sisik itu benar-benar bergerak. Pak Saman tersenyum puas. "Yang seperti ini adalah yang terbaik," katanya pelan. Danar menelan ludah. Perutnya terasa mual. Ada sesuatu yang salah dengan semua ini, tapi ia belum bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Pak Saman menepuk bahunya pelan. "Sudah cukup tanya-tanya. Ambilkan saya toples di rak sebelah situ." Danar ragu, tapi ia tidak bisa menolak. Dengan tangan sedikit gemetar, ia berjalan menuju rak dan meraih sebuah toples kaca. Begitu ia mengangkatnya, ia bisa melihat jelas isi di dalamnya. Matanya melebar. Toples itu penuh dengan sisik ikan, tapi yang membuatnya hampir menjatuhkannya adalah beberapa sisik itu bergerak perlahan, seperti berdenyut, seolah masih hidup. Danar berdiri terpaku, menatap isi toples yang berdenyut perlahan. Sisik-sisik ikan di dalamnya bergerak seakan memiliki nyawa sendiri. Tangannya gemetar. Perasaan takut mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Pak Saman masih menunggunya, senyum tipisnya belum luntur. "Ayo, kasih ke saya," ucapnya dengan suara tenang. Danar menelan ludah. Ia ingin meletakkan kembali toples itu, berpura-pura tidak pernah melihat apapun. Tapi tubuhnya terasa kaku, seolah ada sesuatu yang memaksanya untuk tetap memegang benda itu. Dengan langkah ragu, ia menyerahkan toples kepada Pak Saman. Pak Saman menerimanya dengan hati-hati, seakan sedang memegang benda yang sangat berharga. Ia membuka tutupnya perlahan. Danar berusaha untuk tidak melihat, tapi ia bisa mendengar sesuatu. Suara, bisikan, lirih, samar, seperti berasal dari dalam toples. Jantungnya berdegup semakin kencang. Pak Saman tersenyum, matanya berbinar dalam cahaya redup dapur. "Kamu dengar sesuatu, Nar?" tanyanya pelan. Danar tidak menjawab. Ia hanya bisa berdiri kaku.
mencoba memahami apa yang baru saja ia alami. Pak Saman tertawa kecil. "Jangan takut, ini bagian dari rahasia warung kita." Danar memandang majikannya dengan ngeri. "Rahasia? Sejak kapan sebuah warung makan membutuhkan rahasia yang sebesar ini?" Pak Saman mengambil sedikit sisik dari dalam toples, lalu dengan hati-hati ia menaburkannya di atas ikan yang tadi sudah ia bersihkan. Danar memperhatikan dengan napas tertahan. Yang terjadi berikutnya membuatnya ingin lari. Daging ikan itu berdenyut, seperti ada sesuatu yang merayap di dalamnya. Danar menutup mulutnya, menahan rasa mual yang tiba-tiba menyerang. Pak Saman tampak puas. Ia menepuk bahu Danar pelan. "Kamu sudah cukup lama di sini, Nar," katanya. "Saatnya kamu tahu lebih banyak." Danar ingin menolak, ingin lari sejauh mungkin dari tempat ini. Tapi sesuatu di dalam dirinya tahu bahwa setelah malam ini, ia tidak akan bisa kembali seperti dulu lagi. Danar masih berdiri di dapur, tubuhnya tegang. Matanya terpaku pada daging ikan yang berdenyut di atas talenan. Sesuatu di dalam dirinya berteriak untuk pergi, tapi kakinya tetap terpaku di lantai. Pak Saman mengamati reaksinya dengan senyum samar. "Kamu penasaran kan?" bisiknya. Danar menggigit bibir. Ia tidak ingin tahu lebih banyak, tapi pada saat yang sama, ia merasa sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Pak Saman menatap ikan di hadapannya dengan penuh rasa hormat, lalu mengangguk kecil. "Semua ini dimulai bertahun-tahun lalu," katanya, suaranya pelan tapi tegas. "Ketika warung ini hampir bangkrut, aku diberikan pilihan." Danar menahan napas. "Pilihan?" Pak Saman mengangguk. Ia mengambil toples berisi sisik ikan itu, lalu menunjukkannya kepada Danar. "Ini bukan sekadar sisik," katanya. "Ini adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang hidup di dalam laut sana." Danar merasa tubuhnya semakin dingin. "Maksud Bapak?" Pak Saman tersenyum tipis. "Ada makhluk yang menguasai laut ini, Danar. Makhluk yang memberikan keberuntungan bagi mereka yang tahu caranya meminta." Danar menelan ludah. "Jadi, Bapak membuat perjanjian dengan makhluk itu?" Pak Saman tidak langsung menjawab. Ia membuka tutup toples, lalu menuangkan sedikit sisik ke dalam semangkuk air. Danar memperhatikan dengan napas tercekat. Air dalam mangkuk itu bergetar pelan, lalu berubah warna menjadi sedikit kehitaman. Tiba-tiba, dari dalam mangkuk terdengar suara, lirih, seperti bisikan di antara ombak. Danar mundur selangkah. "Apa itu?" Pak Saman tersenyum puas. Dia sudah mendengar kita. Danar merasa kengerian merayap di punggungnya. "Siapa yang mendengar?" Pak Saman menatapnya dalam-dalam. "Sang penjaga laut." Danar membeku. "Dia yang memberiku keberuntungan, Danar, dengan satu syarat." Pak Saman mengaduk air dalam mangkuk itu dengan ujung jarinya. "Setiap bulan, aku harus memberikan sesuatu sebagai balasan." Danar merasa tenggorokannya kering. "Memberikan apa?" Pak Saman memandangnya dengan sorot mata tajam. "Ikan yang kita gunakan di warung ini tidak sembarangan," katanya. "Mereka bukan ikan biasa. Mereka adalah perantara." Danar semakin bingung. "Perantara apa, Pak?" Pak Saman tersenyum kecil, lalu menunduk ke arah mangkuk berisi air hitam itu. "Perantara antara kita dan dia." Danar semakin merinding. Pak Saman mengambil ikan yang tadi ia bersihkan, lalu menorehkan ujung pisau di perutnya. Bukan untuk membelahnya, tapi hanya menggoresnya sedikit. Dari dalam luka itu, bukan hanya darah yang keluar, tapi sesuatu yang lain. Cairan hitam pekat merembes dari tubuh ikan itu, bercampur dengan darahnya. Danar ingin menjerit, tapi suaranya tercekat. Pak Saman menatapnya. "Kamu sudah melihatnya sendiri," katanya pelan. "Jadi sekarang, aku akan bertanya padamu satu hal, Danar." Ia menaruh pisau di atas meja, lalu mendekat. "Kamu mau tetap bekerja di sini, atau tidak?"
Danar merasa dunia di sekelilingnya berputar. Ia tahu jawabannya seharusnya mudah. Ia harus pergi, menjauh dari warung ini dan tak pernah kembali. Tapi dalam hatinya, ia juga tahu sesuatu yang lain. Jika ia menolak, mungkin Pak Saman tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Danar merasa kakinya lemas. Pikirannya berkecamuk, mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Namun tatapan Pak Saman begitu tajam, seakan bisa membaca setiap gerakan kecilnya. "Kamu harus paham sesuatu, Danar." Suara Pak Saman terdengar lebih dalam, hampir seperti bisikan yang bercampur dengan suara deburan ombak yang jauh. "Ini bukan sekadar tentang warung ini tentang keseimbangan." Danar menelan ludah, matanya masih tertuju pada ikan yang telah mengeluarkan cairan hitam aneh itu. "Keseimbangan apa, Pak?" Pak Saman tersenyum kecil, lalu duduk di kursi kayu tua dekat meja dapur. Ia merogoh saku ke mejanya, mengeluarkan korek api dan menyalakan sebatang rokok. "Setiap laut punya penguasanya," katanya sambil menghembuskan asap perlahan. "Orang-orang hanya melihat air, ombak, dan ikan yang berenang di permukaannya. Tapi mereka lupa, di bawah sana ada sesuatu yang lebih tua dari manusia, lebih lapar dari yang bisa kamu bayangkan." Danar mengerutkan kening. "Sesuatu?" Pak Saman mengangguk. "Mereka yang menjaga lautan, makhluk yang tidak ingin namanya disebut sembarangan." Udara terasa semakin berat. Danar bisa merasakan hawa di dapur itu berubah, seakan ada sesuatu yang mengawasi mereka. "Saya pertama kali bertemu dengannya saat warung ini hampir bangkrut," Pak Saman melanjutkan. "Malam itu, saya pergi ke dermaga, duduk sendirian sambil berpikir apakah saya harus menutup tempat ini untuk selamanya. Kemudian, aku mendengar suara itu." Danar merinding. "Suara apa?" Pak Saman menghembuskan asap terakhir dari rokoknya sebelum membuang puntungnya ke lantai dan menginjaknya pelan. "Suara dari dalam air," bisiknya. "Bukan suara ombak, bukan suara angin, tapi suara yang berbisik langsung ke dalam kepala saya." Danar bergidik. Ia teringat suara lirih dari toples tadi. "Dia menawarkan sesuatu," lanjut Pak Saman. "Keberuntungan, kesuksesan, warung yang tak pernah sepi pelanggan. Tapi ada harga yang harus dibayar." Danar menelan ludah. "Apa yang harus Bapak berikan?" Pak Saman menatapnya tajam. "Awalnya, hanya sisik ikan tertentu yang harus aku kumpulkan setiap malam. Itu saja. Mudah bukan?" Danar merasakan sesuatu yang janggal dalam nada bicara Pak Saman. "Tapi, pasti tidak berhenti di situ kan?" Pak Saman tersenyum kecil. Benar, tidak lama setelah itu, permintaannya bertambah. Ia berdiri, berjalan ke arah sudut dapur, lalu menarik sebuah peti kayu besar yang sebelumnya tersembunyi di balik rak. Peti itu tampak tua, dengan ukiran yang sudah mulai pudar. Dengan satu gerakan kuat, Pak Saman membuka peti tersebut. Danar mundur selangkah. Di dalam peti itu, ada sesuatu yang membuat darahnya membeku. Tulang belulang. Bukan tulang ikan, tulang manusia. Danar merasa mual. "Pak, ini apa?" Suaranya nyaris tak keluar. Pak Saman menatapnya dengan mata yang kini terlihat kosong. Ketika warung ini semakin besar, sang penjaga meminta lebih dari sekadar sisik ikan. Dia butuh daging. Bukan daging sembarangan, Danar. Danar merasakan tubuhnya gemetar. Ia ingin lari, ingin keluar dari tempat itu secepat mungkin. "Tiap bulan, ada pelanggan yang tidak pulang ke rumah mereka," bisik Pak Saman. "Mereka datang ke sini, memesan makanan seperti biasa. Tapi setelah selesai makan, mereka tidak pernah keluar dari warung ini lagi." Danar ingin berteriak, tapi tubuhnya terasa lumpuh oleh ketakutan. Pak Saman menghela napas, seolah semua ini hanyalah bagian dari rutinitasnya. Daging mereka dikembalikan ke laut sebagai persembahan. Sisik ikan yang kita simpan, itu bukan sekadar sisik, Danar.
Ia mengambil segenggam sisik dari dalam toples dan meremasnya di tangannya. Sisik ini berasal dari mereka, dari orang-orang yang sudah diberi kepada laut. Danar tidak bisa lagi menahan mualnya. Ia muntah di lantai dapur, tubuhnya bergetar hebat. Pak Saman hanya mengawasinya tanpa ekspresi. "Kamu sekarang tahu semuanya, Danar," katanya pelan. "Jadi kamu punya dua pilihan." Danar mengangkat wajahnya yang masih pucat. "Pilihan apa?" tanyanya dengan suara serak. Pak Saman menyeringai tipis. "Kamu bisa ikut denganku, membantu menjaga keseimbangan ini. Atau..." Ia menutup peti kayu itu dengan suara berdebum yang terdengar seperti lonceng kematian di telinga Danar. "Kamu bisa menjadi bagian dari persembahan berikutnya." Danar menatap Pak Saman dengan ketakutan yang luar biasa. Ia tahu sekarang tidak ada jalan keluar yang mudah dari tempat ini. Danar mencoba mencari celah untuk melarikan diri, tetapi Pak Saman sudah menduganya. "Kamu tidak akan pergi kemana-mana," kata Pak Saman, menutup semua pintu dan jendela. "Kau sudah tahu terlalu banyak." Danar merasakan ketakutan merayapi tubuhnya. Ia ingin berteriak, ingin meminta tolong, tapi siapa yang akan mendengarnya di malam sepi seperti ini? "Jangan khawatir," kata Pak Saman sambil mengaduk sebuah kuah mendidih di dapur. "Kamu akan tetap menjadi bagian dari warung ini." Danar terperanjat saat menyadari maksud dari kata-kata itu. Ia berusaha kabur, tetapi tubuhnya mendadak lemas. Tangannya gemetar, kakinya terasa berat. Obat tidurnya sudah mulai bekerja, bisik Pak Saman dengan senyum tipis. Gelap. Saat Danar tersadar, ia sudah duduk di meja warung, tepat di depan sepiring ikan goreng yang baru saja disajikan. "Kau makan atau kau yang dimakan?" kata Pak Saman dengan nada datar. Danar ingin menolak, tetapi tubuhnya tidak menurut. Tangannya bergerak sendiri, meraih garpu, menusuk sepotong ikan, dan membawanya ke mulut. Begitu gigitan pertama masuk, tubuhnya mulai terasa panas. Matanya berkunang-kunang. Ia melihat bayangan orang-orang yang sudah menjadi korban sebelum dirinya. Mereka berbisik, tertawa, menangis. Pak Saman hanya menatapnya tanpa ekspresi. "Sekarang kau milik mereka." Danar menjerit, tapi tidak ada yang bisa mendengarnya. Danar tidak bisa berhenti makan. Setiap gigitan ikan goreng yang masuk ke mulutnya seperti membakar tenggorokannya, tetapi tubuhnya tidak mau berhenti. Rasa asin, amis dan anyir bercampur dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang lebih dari sekadar makanan. Di seberang meja, Pak Saman menatapnya dengan dingin. "Kau akan segera menjadi bagian dari mereka," katanya pelan. Perut Danar mulai melilit. Rasa sakit yang tak tertahankan menjalar ke seluruh tubuhnya. Tangannya mencakar meja, tetapi tubuhnya sudah tidak bisa melawan. Pandangannya mulai memudar dan dunia di sekitarnya menjadi gelap. Saat kesadarannya lenyap, suara-suara berbisik mulai memenuhi kepalanya. "Kami lapar, kami haus, kau sekarang milik kami." Lalu segalanya menjadi sunyi. Pak Saman duduk di kursi kayu di teras warungnya, menatap laut yang bergelombang. Angin malam membawa aroma asin yang menyengat. Warung sudah tutup dan jalanan sepi. Tidak ada lagi Danar. Tidak ada yang tahu kemana pemuda itu pergi. Pelanggan tidak bertanya, dan warga sekitar sudah terbiasa dengan pekerja warung yang datang dan pergi begitu saja. Pak Saman menarik napas dalam. Ia sudah melakukan ini bertahun-tahun. Pesugihan ini bukan sekadar ritual. Ini adalah warisannya. Satu-satunya cara agar warung ini tetap berdiri. Ia menyesap kopinya yang mulai dingin, mencoba menenangkan pikirannya. Namun tiba-tiba, tubuhnya terasa aneh. Dadanya sesak. Tangannya bergetar, cangkir kopi jatuh dan pecah di lantai. Jantungnya berdetak terlalu cepat. Lalu sesuatu bergerak di sudut matanya. Ia menoleh ke arah dapur. Tidak ada siapa-siapa.
Namun aroma amis tiba-tiba memenuhi ruangan. Aroma yang sangat dikenalnya. Pak Saman berdiri dengan susah payah, mencoba menenangkan dirinya. Ini cuma perasaan saja, bisiknya pelan. Namun saat ia melangkah menuju dapur, kakinya terasa berat. Ia menatap ke bawah, lantai warung basah, seakan baru saja ada seseorang yang keluar dari laut dan berjalan masuk. Air menetes perlahan dari meja kayu, membentuk jejak yang mengarah ke sudut dapur. Tiba-tiba, lampu berkelip-kelip. Pak Saman memejamkan mata, berusaha menenangkan diri. Tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa. Namun saat ia membuka mata, ia melihatnya. Danar berdiri di depan meja dapur. Matanya kosong, kulitnya pucat dan basah, seperti baru saja diangkat dari laut. Tidak ada darah, tidak ada luka mengerikan, hanya wajahnya yang menatap Pak Saman dalam-dalam. Pak Saman terpaku, tenggorokannya kering. "Aku lapar, Pak." Suara Danar terdengar serak, nyaris seperti bisikan. Pak Saman terhuyung mundur, keringat dingin membasahi punggungnya. Tidak, kau sudah mati. Aku tidak pernah." Namun lidahnya terasa keluh, suaranya tercekat. Danar tetap diam. Namun perlahan, aroma ikan goreng memenuhi ruangan. Pak Saman memegang dadanya. Nafasnya semakin berat. Jantungnya terasa seperti diremas. Ia ingin berlari, ingin keluar dari warung ini, tapi kakinya tidak bisa bergerak. Pandangan mulai kabur. Suara deburan ombak terdengar semakin jauh. Sebelum kesadarannya hilang, ia melihat sesuatu di meja dapur. Sepiring ikan goreng yang masih panas, dengan sisik yang masih menempel di kulitnya. Pagi harinya, warga menemukan Pak Saman terduduk di kursinya, wajahnya pucat dan kaku. Kepalanya menunduk ke meja, dan di depannya ada sepiring ikan goreng yang tidak tersentuh. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, hanya tubuh tua seorang pedagang yang mati dalam kesunyian, di warung yang kini terasa lebih dingin dari biasanya. Namun satu hal aneh yang mereka perhatikan, seluruh lantai warung basah, seperti ada yang meneteskan air laut di sana. Dan di luar, laut tetap berombak pelan, seolah menyimpan rahasia yang tak akan pernah terungkap. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.